Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Kader UPS Kusumadatmika, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0481721118. Nah, di sini saya akan membuat tugas 1 analisis dan visualisasi data menggunakan RStudio. Nah, untuk mengerjakan tugas 1 ini diperlukan dua aplikasi ya, yaitu aplikasi R dan juga RStudio. Nah, di sini kita akan lanjut saja. Yap, di sini kita akan lanjut saja. Nah, untuk soal nomor 1, karena tabel datanya itu terdapat nilai yang sangat banyak, jadi saya sudah menyiapkan data ini sebelumnya. Tujuannya untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini kita akan lanjut saja ya. Nah, di sini kita langsung tekan enter. Nah, datanya sudah masuk ya. Nah, sekarang kita akan lanjut soal nomor 1, itu diminta menghitung rata-rata dan juga standar deviasi. Nah, untuk menghitung rata-rata kita perlu masukkan perintah yaitu min. Seperti ini ya. Nah, di sini kita akan hitung rata-rata pada kecepatan. Di sini kita langsung tekan enter. Yap, seperti ini hasilnya. Untuk rata-rata kecepatannya itu adalah 17,5. Nah, sekarang kita akan lanjut menghitung rata-rata pada jarak. Sama seperti tadi ya. Ya, seperti ini hasilnya. Untuk rata-rata jaraknya adalah 42,28. Terakhir kita akan menghitung standar deviasi. Untuk standar deviasi, perintahnya itu cukup ketik SD ya, atau SD. Seperti ini ya. Lalu kurung buka, lalu kita panggil variabel jarak. Ya, seperti ini. Untuk standar deviasi pada variabel jarak itu adalah 24, sekian. Oke, untuk soal nomor 1 sudah selesai. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita perlu membuat scatter plot dan juga histogram serta menjelaskan interpretasi grafik dari kedua grafik tersebut. Nah, di sini kita lanjut saja. Nah, yang pertama kita akan membuat scatter plot ya. Kodenya seperti ini. Ya, seperti ini untuk kode scatter plot. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Di bagian baris pertama itu adalah variabel. Kecepatan dan jarak ini disebut variabel. Lalu baris kedua dan sampai terakhir ini itu disebut argumen. Nah, tujuan argumen ini adalah untuk mengatur grafik yang diinginkan oleh user. Nah, di sini bisa dilihat saya mengatur warnanya itu warna merah. Dan untuk PCH itu artinya plot karakter. Nah, karena pada scatter plot itu terdapat sekitar 22 atau 25 plot karakter. Nah, di sini saya pilih urutan nomor 18. Dan di sini kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ya, seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat ya, scatter plot yang saya buat ini berbentuk berlian. Nah, untuk interpretasi grafiknya ini bisa dilihat bahwa scatter plot ini menunjukkan korelasi antara kecepatan dan jarak. Kesimpulannya, semakin cepat sebuah mobil melaju, maka semakin jauh pula jarak yang dibutuhkan oleh mobil tersebut untuk dapat berhenti sepenuhnya. Ya, kita akan lanjut membuat histogram. Nah, untuk histogram itu mirip seperti scatter plot ya, hanya beberapa argumen yang berbeda. Untuk histogram itu kita buat his ya. Nah, karena yang diminta adalah histogram pada kecepatan, jadi kita cukup memanggil satu variabel saja. Seperti ini kodenya. Bisa dilihat bahwa ada frekuensi di sini. Nah, ya kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, seperti ini histogram kecepatan ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa
grafik tertinggi itu adalah di bawah 20 km per jam. Nah, interpretasi grafiknya ini adalah menunjukkan bahwa kecepatan 20 km per jam memiliki frekuensi kemunculan tertinggi, yaitu menyentuh angka 40. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas mobil di dalam data bergerak dengan kecepatan rendah. Sementara itu, frekuensi mobil yang melaju di kecepatan sedang hingga tinggi sekitar 40 hingga 120 km per jam itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Oke, soal nomor 2 sudah selesai. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kita diminta untuk menghitung koefisiensi keberagaman pada nilai Thomas. Di sini kita akan lanjut saja. Pertama kita input dulu rata-rata nilai Thomas dan standar deviasi. Di sini kita lanjut saja. Ya, kita sudah memasukkan datanya. Sekarang kita akan lanjut untuk menghitung koefisiensi keberagaman. Nah, untuk menghitung koefisiensi keberagaman, rumusnya adalah standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100. Nah, di sini kita akan hitung dulu koefisiensi keberagaman matematika. Seperti ini kodenya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Untuk CV ini artinya koefisiensi of variation atau koefisiensi keragaman. Di sini bisa dilihat ya, untuk rumusnya seperti ini. Sekarang kita akan panggil untuk melihat hasilnya. Untuk memanggilnya cukup panggil saja variabel CV MTK dan juga CV Inggris. Seperti ini ya. Ya, seperti ini. Koefisiensi keragaman matematika pada Thomas itu 13, sekian dan pada bahasa Inggris itu 11, sekian. Ya, demikian video yang saya buat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.